bahagia. Jadi jiwa yang mempunyai ibu tapi nggak mempunyai bapak adalah jiwa yang tenang, damai, bahagia tapi belum berkesadaran. Sedangkan orang yang jiwa yang mempunyai ayah tapi tidak mempunyai ibu, atau bahasanya apa? Yatim apa ya? Iya, yatim. Berarti ini jiwa yang paham tentang kesadaran, paham tentang keilahian, paham tentang ma'rifat, tapi rasanya masih terombang-ambing, rasanya masih gelisah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai bahagia, salam makmur sejahtera, dan sukses selalu untuk jiwa raga kita semua ini. Ketemu lagi dengan saya, Istighfar Maulana, dan di sini saya akan mengkaji atau mengupas makna secara umum, secara khusus, dan khususnya khusus tentang yatim dan piatu atau yatim piatu. Yang pertama dari yang umum dulu. Kalau yang umum ya semua udah tahu lah, yang dinamakan anak yatim itu yang seperti apa, anak piatu itu yang seperti apa. Secara umum, yatim itu kan adalah anak kecil yang tidak mempunyai ayah atau bapak. Sedangkan piatu adalah anak kecil yang tidak mempunyai ibu atau madem. Madem apa ya? Ibu siapa bahasa Inggrisnya? Mom. Jadi mom, anak yang tidak mempunyai ibu. Terus kalau ini kan udah tahu, semuanya udah tahu lah ya. Secara raga, anak yang tidak mempunyai ayah itu disebut dengan yatim, anak yang tidak mempunyai ibu itu disebut dengan piatu, dan anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu itu disebut yatim piatu. Tapi kita masuk lebih dalam lagi ke dalam diri kita. Jadi secara jiwa atau secara khusus yang disebut dengan yatim itu adalah kesadaran jiwa kita yang masih kanak-kanak, yang terputus dari kesadaran rohani. Jadi roh ini adalah bapaknya jiwa. Makanya ada kata-kata atau hadis atau apa itu, Nur Muhammad adalah bapaknya para roh atau induknya para seluruh roh gitu. Jadi secara jiwa yang disebut dengan yatim itu adalah sang jiwa yang tidak terhubung, tidak terkoneksi dengan kesadaran yang sejati. Tapi jiwa ini kan hanya yatim, berarti kan mempunyai ibu. Lah, ibu di sini apa? Ibu di sini apa? Jadi sang jiwa yang terkoneksi dengan ibu. Makna hakikat dari yatim piatu yang tidak berbapak dan tidak beribu, dan bapak dan ibu di sini kalau secara jiwa itu adalah bapak itu sang roh, ibu itu kasih atau rasa tenang, damai, bahagia, cinta, welas asih. Ini ibu. Jadi jiwa yang tidak terkoneksi dengan bapak atau terputus kesadarannya dengan sang roh itu masih bisa mempunyai rasa tenang, damai, bahagia, Bapak Ibu. Jadi orang mempunyai rasa tenang, damai, bahagia ini berarti mempunyai ibu. Jadi yang belum punya itu adalah bapaknya, belum terkoneksi dengan bapaknya. Sang jiwa yang belum terkoneksi dengan bapaknya. Tapi sang jiwa ini sudah mempunyai rasa tenang, damai, bahagia. Oleh karena itu, jiwa yang sudah tenang ini masih harus melanjutkan perjalanan dalam keruhaniannya, dalam kemakrifatannya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Jadi secara khusus dalam diri kita atau sang jiwa kita yang masih kanak-kanak, yatim itu adalah jiwa yang mempunyai rasa tenang, damai, bahagia dan sebagainya,
tapi ini belum terkoneksi dengan bapaknya, dengan ayah rohaninya, sehingga belum berkesadaran, tapi sudah mempunyai rasa tenang, damai, dan bahagia. Sedangkan piatu ini sang jiwa yang terkoneksi, terhubung dengan kesadaran, dengan rohani, tapi belum mempunyai rasa tenang, belum mempunyai rasa kasih, dan sebagainya. Emang ada orang yang sudah sadar akan jati dirinya, tapi belum terkoneksi dengan ibunya? Yo ada. Buktinya apa? Banyak orang yang paham, banyak orang yang tahu tentang pemahaman jati diri, pemahaman hakikat, pemahaman makrifat, yo paham asal usul dirinya, bahkan gerak seperti ini yo paham, gerakan ini yo la haula wala, tapi dalam dirinya itu rasanya masih kayak gini, twing 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 twing, masih kadang stabil. Kalau lagi stabil berarti lagi apa ya, dilus-lus oleh ibunya gitu, ibu rasa. Tapi biarpun kayak gini, ini sebenarnya ya piatu. Karena orang yang benar-benar sudah terhubung dengan ibu sejatinya itu tenang dalam kekontinuan, keistiqomahan. Jadi tenangnya itu kontinu atau istiqomah. Itu Bapak Ibu secara jiwa. Jadi secara jiwa di sini, yatim piatu di sini, atau jiwa kita yang masih kanak-kanak, umpama jiwa kita tidak mempunyai ayah atau terputus dengan koneksi kesadaran murni, maka sang jiwa bisa merasakan tenang, damai, dan bahagia, tapi belum sadar akan kesejatian dirinya, belum terkoneksi dengan Tuhannya, dengan rohnya. Sedangkan piatu di sini mempunyai kesadaran, pemahaman tentang kesadaran, pengetahuan tentang kesadaran, tentang kerohanian, tapi rasanya masih bimbang, masih sering sedih, masih sering bingung, yo masih emosian. Bukan es krim dulu Bapak Ibu, lagi musim hujan. Jadi es krimnya kalau lagi panas saja. Ini lagi musim hujan, jadi di sini bukan es krim tapi emosi. Jadi jiwa piatu itu adalah jiwa yang belum merasakan tenang, damai, dan bahagia. Sudah berkesadaran tapi masih bimbang, sudah berkesadaran tapi masih ada kekhawatiran, sudah berkesadaran, rasanya rasanya sudah berkesadaran tapi masih sedih, khawatir, dan sebagainya. Berarti ini disebut dengan jiwa yang terkoneksi dengan kesadaran tapi belum terkoneksi dengan ininya, ibunya, rasa. Nah, jiwa yang yatim piatu adalah jiwa yang tidak berkesadaran, rasanya kemerungsung dan sebagainya. Tapi dalam sang jiwa ada setitik cahaya, ada intan permata. Ini kan diceritakan dalam kisah Nabi Khidir itu, yang anak yatim piatu di dalam rumahnya itu ada intan permata lah. Itu yang disebut jiwa yang yatim piatu. Itu jiwa yang berbuat kebaikan tapi belum benar-benar terkoneksi dengan rohaninya, belum benar-benar terkoneksi dengan rasanya atau ibunya. Jadi masih sekedar berbuat kebaikan tapi belum benar-benar sadar gitu loh, belum benar-benar sadar. Itu yang disebut dengan jiwa yang yatim yang piatu atau jiwa yang yatim piatu. Tuh. Sedangkan secara khusus sebenarnya yang disebut dengan yatim piatu itu adalah sang roh. Dah gitu aja. Jadi yatim piatu sebenarnya adalah sang roh. Karena sang roh memang tidak berbapa, sang roh itu tidak beribu, karena sang roh ini berasal sumbernya dari Sang Maha itu sendiri. Ketika kejadian sempurna, kutiupkan rohku. Jadi ruh itu tidak diciptakan, tapi ruh ini adalah percikan atau cahaya dari sang sumber. Tuh Bapak Ibu.
Jadi yatim piatu di sini ada 3 sudut pandang. Dari pandangan raga, anak kecil yang tidak mempunyai orang tua secara berfisik loh yo, tidak mempunyai ayah atau ibu, atau hanya mempunyai ayah atau hanya mempunyai ibu. Nah, jiwa pun sama. Ada jiwa yang sudah terkoneksi dengan ayahnya tapi belum terkoneksi dengan ibunya. Ada jiwa yang terkoneksi dengan ibunya tapi belum terkoneksi dengan bapaknya. Nah, kalau secara jiwa, bapak dan ibu secara hakikatnya adalah, bapak itu adalah ruh yang murni, ruh yang suci, yaitu ruh sejati. Sedangkan ibu itu melambangkan rasa yang penuh kasih, rasa yang penuh cinta, rasa yang sudah tenang, damai, bahagia. Jadi jiwa yang mempunyai ibu tapi nggak mempunyai bapak adalah jiwa yang tenang, damai, bahagia tapi belum berkesadaran. Sedangkan orang yang jiwa yang mempunyai ayah tapi tidak mempunyai ibu, atau bahasanya apa, yatim apa ya, iya yatim, berarti ini jiwa yang paham tentang kesadaran, paham tentang keilahian, paham tentang ma'rifat, tapi rasanya masih terombang-ambing, rasanya masih gelisah dan sebagainya. Itu jiwa. Jadi raga itu tadi, jiwa itu tadi seperti ini, dan yang sejati yang disebut dengan yatim piatu yang sejati adalah rohani. Jadi kita ini sebenarnya semua ya yatim piatu. Jiwa kita yo awal-awalnya ya yatim piatu semua. Makanya disebut dengan yatim atau piatu kan ketika belum balik, belum, kalau dalam umumnya itu ya umur berapa lah gitulah, belum melewati umur sekian gitu. Jiwa kita pun sama, yatim piatu awalnya, terus melakukan perjalanan kerohanian, terkoneksi dengan kesadaran, dengan rohaninya, terkoneksi dengan ibunya atau rasanya. Lah, yang sejati adalah rohani. Rohani kita ini sebenarnya adalah yatim piatu, tak berbapak dan tak beribu. Karena rohani ini adalah percikan cahaya Tuhan. Kita adalah sinar atau cahaya yang berasal dari sang sumber. Jadi hakikat khusus yatim piatu adalah manusia yang sudah berkesadaran. Hakikatnya, secara hakikat dalam kenyataan, sebenarnya yang disebut dengan yatim piatu adalah manusia atau beliau-beliau yang sudah berkesadaran, yang sudah terkoneksi dengan rasa sejati, yang sudah terkoneksi dengan sejati ning diri. Makanya ono rasa sejati lan sejati ning rasa, ono diri sejati lan sejati ning diri. Tuh Bapak Ibu, jadi mana yatim piatu? Yatim piatu secara hakikat adalah beliau-beliau yang sudah berkesadaran murni, kesadaran mutlak, kesadaran sang ilahi. Itu yang disebut dengan yatim piatu dari sudut pandang raga, sudut pandang jiwa, sudut pandang rohani. Jadi siapa yatim piatu? Ya semua yatim piatu yang apa ini ada sepercik cahaya. Karena yatim piatu, jiwa yatim piatu sepercik cahaya ini nanti akan memancarkan intan permata atau cahaya yang kecil ini, dan akan membimbing dari kegelapan, dari ketidaktahuan, dari dari keakuan menuju kepada kesadaran yang murni, kesadaran yang sejati. Dan sang roh pun nanti akan kembali berserah kepada sang sejati. Akhirnya akan benar-benar menjadi dirinya yang murni, dirinya yang sejati, yaitu kembali kepada sang ilahi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya dari dia dan kita kembali kepadanya. Inilah yatim piatu yang sesungguhnya. Inilah yatim piatu yang sejati.